Kemudian keanggotaan BAMUS diwakili dan ditentukan oleh para anggota PPI Taiwan yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Taiwan dengan mempertimbangkan keterwakilan dan atau keragaman anggota serta melalui skala perwakilan sebagai berikut. 1 atau 3 orang diwakili oleh 1 orang BAMUS, yang kedua 4 sampai 25 orang diwakili oleh 1 sampai 2 orang BAMUS. Untuk 26 orang ke atas diwakili oleh 1 sampai 3 orang BAMUS. Mungkin belum begitu jelas. Maksudnya gini, kalau dalam suatu universitas itu ada pelajar Indonesianya cuma 1 atau sampai 3, berarti yang dia mengambil 1 orang untuk menjadi anggota BAMUS. Anggota BAMUS yaitu tadi dengan bisa memberhentikan atau memilih ketua PPI. Jika di universitas tersebut ada 4 atau sampai 25 orang, berarti berhak mengirimkan untuk menjadi anggota BAMUS adalah 2 orang dan selanjutnya. BAMUS dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris serta seorang wakil sekretaris yang dipilih di antara anggota BAMUS dari 3 wilayah yang berbeda. Kemudian masa jabatan BAMUS adalah 1 tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimum 1 tahun pada periode berikutnya. Langsung ke itu juga bagian yang penting-penting aja. Kayak ini iya enggak? Menurut Mbak mana yang Ini pelindung PPI Taiwan berdasarkan ini ada ART. Pelindung PPI Taiwan adalah KDEI, kemudian Badan Otonom. Badan Otonom PPI Taiwan adalah lembaga-lembaga mahasiswa yang dibentuk PPI Taiwan dalam rangka berkarya untuk masyarakat Indonesia di Taiwan. Badan otonom yang ada pada saat ini adalah karya video dokumenter Lentera Ide, Universitas Terbuka Taiwan, dan majalah online Inihao. Saya menggarisbawahi Universitas Terbuka Taiwan ya. Saya mencontohkan begini. Ketika kita tidak mengetahui adanya badan otonom apa sih gitu ya. Kemudian kita untuk mahasiswa UT itu kalau ada masalah yang berkaitan dengan UT itu, ini siapa sih pengurusnya? Langsung image negatifnya, wah PPI gitu. Dia nggak tahu PPI itu ada badan otonom. Nah, badan otonom itu apa tugasnya? Salah satunya itu untuk pengurus yang ngurusi UTP itu adalah salah satu badan otonom dari PPI Taiwan itu sendiri. Jadi kalau ada apa-apa dengan UTP itu, UTT itu nggak langsung ke PPI, langsungnya ke badan otonom yang mengawasi atau salah satu badan otonom dari PPI itu. Kemudian PPI itu sebagai pengawas badan otonom itu. Oh ini kerjanya bener nggak? Terus ada masalah apa? Bisa menyelesaikan nggak? Kalau badan otonom ini nggak bisa menyelesaikan, baru PPI itu turun tangan untuk membantu menyelesaikan persoalannya ada. Kemudian pola kepemimpinannya bersifat otoritas regional, legal, organisasi pemerintahannya itu sesuai dengan mekanisme yang berlaku, memenuhi persyaratan yang berlaku, dan ada hitam di atas putih seperti pemilihan ketua dan lain sebagainya. Proker PPI Taiwan periode 2012 dan 2013. Program kerja dalam hal ini kegiatan-kegiatan apa saja, misalnya PPI Taiwan Goes to School. Ini ada semua di website PPI, jadi kalau belum jelas bisa lihat. Kemudian ada IPIT, ada lari. Ya. Ada IPIT, ada FLP, ada CAM, ada Indonesia Culture Day, ada sidang istimewa PPI Taiwan, ada tiket murah perintisan UTP Taiwan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian permasalahan organisasi ini saya rangkum sendiri ya.
yaitu pendanaan, adanya kegiatan yang sama dengan organisasi lain, kemudian perbedaan ide antar divisi atau departemen, jam kerja yang kurang maksimal, perbedaan pendapat saat bekerja sama dengan pihak lain, kemudian image buruk dan masa jabatan kepengurusan. Pendanaan, setelah saya korek-korek ternyata PPI Taiwan itu tidak punya dana yang dana pasti gitu, nggak ada. Nah, kenapa saya masukkan dalam permasalahan? Setiap organisasi harusnya ada kas yang baku ya, atau yang ya benar-benar ada kas, tapi enggak. Di PPI Taiwan itu hanya ada kayak nanti di bawahnya ada penjelasannya ya. Jadi pendanaan itu enggak ada. Kemudian adanya kegiatan yang sama dengan organisasi lain, misalnya PPI Taiwan akan mengadakan sebuah pekan olahraga PPI ya. Tapi di organisasi lain, Perpita yaitu Persatuan Pelajar Indonesia Taiwan ya, ada proker yang sama, jadi otomatis nggak jalan gitu ya. Dan dikarenakan juga kegiatan ini memerlukan biaya dan ini yang sangat lumayan berbelit. Kemudian perbedaan ide antar divisi seperti di sini misalnya penyelesaiannya langsung saya ini ya. Ada dari masing-masing divisi mempunyai ide atau ini begini ini penyelesaiannya bagaimana. Jadi kita melihat gagasan itu mana yang lebih baik. Nah, kemudian kita kerjakan dari yang lebih baik itu kita lakukan terlebih dahulu. Kemudian jam kerjanya kurang maksimal. Kenapa jam kerjanya kurang maksimal? Di sini PPI Taiwan kan pelajar. Jadi sedangkan organisasi PPI itu kegiatan di luar kewajiban khusus mereka belajar sebagai mahasiswa. Jadi seandainya saya pernah bertanya dalam wawancara yang saya lakukan, seandainya mereka mempunyai dua kewajiban ya, maksudnya dua, ada di organisasi, dituntut di organisasi, dan dituntut oleh belajar, itu yang mau didahulukan yang mana? Kemudian dua hal ini nggak bisa disatukan dalam satu wadah gitu ya. Jadi ada dua kotak, yaitu satu yang pertama kotak dia sebagai pelajar dan kotak dia sebagai kegiatan individu. Jadi nggak bisa antara organisasi dan itu dijadikan satu. Misalnya saja mungkin gini ya. Misalnya saja ada suami, kamu milih istrimu apa milih ibumu gitu, itu nggak bisa. Soalnya apa, itu dua kotak yang berbeda gitu ya. Ini misalnya saja. Soalnya kalau di ya bingung kan. Jadi kalau di kotak dia pelajar yang mendahulukan belajar gitu. Sebagaimana misalnya ada UTS, mau UTS ya tetap UTS-nya ada yang dia dahulukan. Kalau makanya kalau nggak salah untuk bulan 5, 6 atau 7, 65 kayaknya ya, pas waktu UTS tersebut itu kayaknya nggak ada kegiatan yang terlalu ini berlebihan di PPI ya Bu ya. Bulan 5 sekarang. Bulan 5. Oh iya, itu. Kemudian perbedaan pendapat saat bekerja sama dengan pihak lain. PPI Taiwan itu banyak bekerja sama dengan pihak lain, misalnya saja dalam program paket C dengan pemerintahan Taiwan, kemudian ada UTP. Itu sering sekali ada pendapat yang berbeda. Solusinya kita jangan pernah melakukan kerjasama dengan orang yang sudah menetapkan harga mati, dalam artian saya maunya begini ya harus begini, itu nggak bisa, nggak ada jalan tengahnya. Makanya tinggalkan saja, nggak usah kerjasama dengan orang-orang seperti itu. Itu penyelesaiannya. Kemudian image buruk yang seperti tadi saya contohkan, bahwa mereka itu tidak tahu secara garis besar bahwa itu loh ada badan-badan atau ada departemen sendiri yang mengurusi ini bagian ini. Jadi langsung image-nya buruknya langsung nyerangnya ke langsung atas. Oh itu kan PPI, dia kan pelajar Indonesia berarti PPI gitu kan. Kemudian yang ketujuh, masa jabatan kepengurusan. Ini saya jadikan sebagai masalah karena apa? Karena saya tanya itu bagaimana kalau
semisal dia masih jadi pengurus tapi dia sudah lulus sebelum masa jabatan itu berakhir, itu gimana solusinya? Nah, solusi ini dilakukan kalau nggak salah mulai periode ini, kalau nggak salah itu untuk pengurusnya dipilih dipilih setiap semester sekali, 1 semester sekali, sedangkan untuk ketuanya setiap tahun sekali gitu apa gimana? Kalau nggak salah nanti salah ibu. Kalau nggak salah berarti benar. Ya. Nah, yang selanjutnya efektivitas PPI Taiwan dapat kita lihat dari beberapa hal, diantaranya diterimanya LPJ tahunan, laporan pertanggungjawaban. Ini dari ketua umumnya ya, yang menerima atau tidaknya itu tadi BAMUS ya. Ketika BAMUS itu menerima LPJ dari ketua umum, berarti bisa dikatakan bahwa PPI Taiwan itu sudah efektif. Dan untuk periode 2013 LPJ-nya alhamdulillah diterima, berarti saya bisa katakan ini sudah masuk ke efektif. Kalau nggak salah itu 8 persentase keberhasilan prokernya untuk tahun itu kalau nggak salah 87% dari 100%, berarti 70 targetnya 75 ke atas itu sudah bisa dikatakan sebagai efektif. Kemudian PPI Taiwan mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan SK untuk organisasi di bawahnya, misalnya UTT, KEM, Lentera, IDE dan lain sebagainya. Jadi surat keputusan dari UTP, KEM, Lentera dan lain sebagainya itu dikeluarkan oleh PPI Taiwan. Kemudian posisi PPI Taiwan dirasa semakin kuat atau semakin penting, yaitu sebagai penjembatan untuk menyelesaikan masalah yang ada, misalnya dari sisi akademik yaitu ACC beasiswa, kemudian diadakannya paket C untuk bisa masuk ke UTT. Karena dari survei yang dilakukan banyak sekali BMI yang ingin masuk ke UTT, tapi dikarenakan mereka lulusannya baru SMP mungkin ya, jadi mereka kan nggak bisa masuk UTT. Nah itu PPI itu mencari jalan keluar baru dengan mengadakan paket C. Paket C ini tadi kaitannya kerjasama dengan pihak luar. Semakin erat kerjasamanya dengan KDII atau pemerintah. Kemudian adanya kepercayaan dari pemerintah untuk melibatkan PPI Taiwan dalam pemilu. Ini untuk yang kemarin-kemarin, makanya saya sisipkan sendiri. Kemudian kesimpulan ini saya ambil dari hasil wawancara saya dengan ketua PPI Taiwan periode 2013 dan dengan ketua PPI Taiwan 2014. Yang pertama, saya simpulkan bahwa secara umum tujuan pembentukan organisasi PPI Taiwan adalah sebagai wadah aspirasi, pengayom, silaturahmi dan komunikasi serta berbakti pada Ibu Pertiwi. Yang kedua, peran PPI Taiwan diantaranya adalah sebagai penyedia informasi dalam bidang akademik serta berperan sebagai perantara untuk membantu anggotanya yang bermasalah, misalnya dalam hal beasiswa dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kaidah atau prinsip dasar PPI Taiwan adalah kebersamaan, pengabdian, keterbukaan, silaturahmi dan prinsip pelayanan yang kemudian dirangkum menjadi moto PPI Taiwan itu sendiri yang berbunyi berbakti untuk Ibu Pertiwi melalui persatuan dan prestasi. Kemudian fungsi khusus PPI Taiwan adalah sebagai wadah silaturahmi. Kemudian PPI Taiwan merupakan sebuah organisasi demokrasi yang bersifat independen. Karena adanya ciri-ciri tadi yang di atas ya, yang di depan, maka saya simpulkan bahwa organisasi PPI Taiwan merupakan sebuah organisasi demokrasi dan dia itu berdiri sendiri, tidak diatur oleh organisasi lain di atasnya. Maka saya simpulkan bahwa organisasi ini adalah organisasi independen. Kemudian dilihat dari segi administratif, jumlah total anggota PPI Taiwan pada periode ini kurang lebih, maksudnya periode ini adalah periode 2012
2012-2013 yaitu 2.733 yang beranggotakan